Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari keutamaan bulan-bulan haram dan amalan-amalan yang disyariatkan. Sebelumnya jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar bisa mengikuti pembelajaran menarik lainnya. Apa itu bulan-bulan haram? Di dalam Islam ada 4 bulan mulia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arba'atun hurum adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan tersebut diistimewakan oleh Allah dan menjadikannya sebagai bulan-bulan pilihan di antara bulan yang ada. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan yang suci, mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini menjadi lebih besar dan menjadikan amal soleh serta pahala pada bulan ini juga lebih besar. Selanjutnya kita akan mempelajari keutamaan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Islam. Ia merupakan bulan yang mengandung makna sakral dalam sejarah, di mana pada bulan ini terdapat larangan berperang. Secara bahasa, Zulqa'dah berarti penguasa gencatan senjata. Sebab pada saat itu bangsa Arab meniadakan peperangan. Bulan Zulqa'dah merupakan salah satu dari beberapa bulan haji al-ashhur al-hajj sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Keistimewaan lain dari bulan Zulqa'dah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam itu terjadi pada malam-malam bulan Zulqa'dah selama 30 malam. Sementara 10 malam tambahannya terjadi pada bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12 atau terakhir dalam perhitungan kalender Islam, kalender Hijriah. Pada bulan ini terjadi banyak peristiwa penting dalam perjalanan tarikh tasyri' Islam, sejarah pensyariatan hukum Islam, antara lain sebagai bulan haji, hari Arafah, sholat Idul Adha, terjadinya haji wada. Bahkan pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketiga dari surah Al-Maidah yang menjelaskan tentang kesempurnaannya syariat Islam serta mengikrarkan bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di antara beberapa keutamaan bulan Zulhijjah adalah bahwa puncak pelaksanaan manasik haji dilakukan pada bulan ini, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selain itu, dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dipenuhi dengan berbagai keutamaan. Sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Dan 3 hari berikutnya merupakan hari-hari tasyrik sebagai waktu yang disediakan oleh Allah secara khusus untuk mewujudkan taqarrub kepadanya, baik secara lisan, mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, maupun dengan perbuatan yaitu menyembelih binatang kurban. Selanjutnya adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan pertama menurut perhitungan kalender Hijriah. Secara etimologi atau bahasa, Muharram berarti diharamkan, dimuliakan, dan pantangan.
yaitu larangan keras untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah di bulan tersebut. Pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan pada bulan ini adalah segala bentuk kemaksiatan dan dosa, bukan malah sebaliknya, yaitu adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa larangan melakukan pernikahan pada bulan ini karena tidak akan langgeng, atau larangan bepergian dan perbuatan-perbuatan lainnya. Mitos semacam ini tentu merupakan sesuatu bentuk kesyirikan dan khurafat yang harus dihilangkan dari hati dan keyakinan seorang muslim. Bulan Muharram juga disebut dengan bulan Allah atau Syahrullah. Penyandingan sesuatu kata dengan lafzul jalalah, lafaz Allah, memiliki makna litasyrif, untuk pemuliaan, sebagaimana istilah atau gelar yang disandarkan kepada Baitullah, rumah Allah, Rasulullah, para utusan Allah. Terkait dengan gelar bulan Allah atau Syahrullah, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Selanjutnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini sebagai momentum untuk Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menerima perintah salat 5 waktu. Dalam lintasan sejarah Islam dan pensyariatan hukum Islam atau tarikh at-tasyri', bulan Rajab memiliki nilai sejarah yang sangat agung. Karena pada bulan ini terjadi berbagai peristiwa yang sangat bersejarah. Di antaranya terjadinya perang Tabuk, pembebasan Al-Aqsa dari tangan tentara salib, dan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah amalan-amalan yang disyariatkan. Yang pertama di bulan Zulqa'dah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sebagai salah satu dari bulan-bulan haji, maka salah satu amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada bulan ini adalah melaksanakan rangkaian manasik haji. Kemudian yang kedua adalah taubat, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga, memperbanyak puasa dan amal soleh. Selanjutnya amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian berpuasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau al-ayyam al-ma'lumat. Adapun lafaz takbir yang hendaknya kita baca adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, atau membaca lafaz yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan selanjutnya adalah bertaubat, meninggalkan kemaksiatan dan dosa, sebagaimana firman Allah, fala tuzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Kemudian memperbanyak amal-amal soleh. Allah mencintai hambanya yang mengerjakan amal soleh, dan lebih mencintai lagi jika amal-amal soleh itu dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan selanjutnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah. Sholat dilaksanakan di lapangan dan hendaknya dihadiri oleh umat Islam, baik laki-laki maupun wanita, orang tua, muda, dewasa, anak-anak kecil, bahkan wanita yang sedang haid pun diperintahkan untuk menghadirinya. Selanjutnya adalah melaksanakan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan dilakukan pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik
tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Selanjutnya, amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Muharram. Yang pertama adalah berpuasa sunnah, yaitu puasa Asyura. Dalam melaksanakan puasa Asyura, ada 3 alternatif cara berpuasa di bulan Muharram, yaitu yang pertama, puasa tanggal 10 ditambah sehari sebelum dan sesudahnya, sehingga puasanya menjadi 3 hari, yaitu pada tanggal 9, 10, dan 11. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Diperintahkan untuk berpuasa di hari Asyura dengan menyelisihi orang-orang Yahudi, yaitu berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Alternatif pilihan yang kedua adalah puasa tanggal 9 dan 10 dengan mengkompromikan dan mengamalkan kedua sunnah fi'liyah pada tanggal 10 Muharram dan sunnah hamiyah atau cita-cita Nabi berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Alternatif puasa yang ketiga yaitu cukup berpuasa pada tanggal 10 saja dengan niat yang tulus untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan mengikuti atau tasyabbuh dengan orang Yahudi. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh di bulan Muharram. Tidak bisa dipungkiri beberapa bentuk penyimpangan terjadi di bulan Muharram, atau orang Jawa mengatakan syuro. Orang Jawa menganggapnya bulan ini sebagai bulan yang keramat. Karena itu sebagian mereka ada yang mengisinya dengan berbagai aktivitas mistis dan penuh kesyirikan. Di antaranya ada yang menyambut malam 1 Muharram atau 1 Syuro dengan tapa bisu, ritual yang dianggap dapat mendatangkan berkah, mencari jodoh atau merealisasikan segala hal yang diharapkan atau dicita-citakan. Yang kedua, menyambut atau mengisi bulan Muharram dengan sedekah laut, yaitu dengan menggarung kepala kerbau, sesajen berupa bunga, buah-buahan atau hasil panen untuk dipersembahkan ke penguasa laut agar tidak terjadi bencana atau agar panen mereka sukses dan lain sebagainya. Ketiga, padusan atau mandi di sungai atau tempat tertentu yang diyakini keramat, atau mandi dengan air dari 7 sumber mata air atau dicampur dengan kembang 7 warna jenis dan lain sebagainya. Yang keempat, keyakinan untuk tidak melakukan aktivitas tertentu di bulan Muharram seperti pernikahan atau mengadakan resepsi pernikahan. Dengan keyakinan kedua mempelai tidak akan bahagia dan keluarganya tidak akan langgeng. Keyakinan seperti ini tentu termasuk khurafat, keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Rajab. Yang pertama, memperbanyak puasa-puasa sunnah dan amal soleh. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, namun yang bisa kita lakukan adalah mencontoh Nabi dengan melaksanakan puasa-puasa sunnah seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 sebagai Ayyamul Bid atau puasa Daud. Amalan kedua yang bisa kita lakukan di bulan Rajab adalah melaksanakan umrah. Selanjutnya adalah melakukan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Ada beberapa bentuk penyimpangan di bulan Rajab. Banyak umat Islam yang mengisi kemuliaan bulan ini dengan ritual atau ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan dalam syariat Islam, seperti sholat rogoib atau sholat Rajab, yaitu sholat yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab antara sholat maghrib dan isya.
berpuasa khusus pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, mengkhususkan malam tanggal 27 Rajab, mengkhususkan malam tanggal 27 Rajab dengan ibadah dan ritual-ritual tertentu karena dikaitkan dengan kemuliaan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah pantangan yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Yang pertama adalah mari kita menghindari melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri. Yang kedua, berperang atau bermusuhan. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dan memuliakan bulan-bulan haram dengan ibadah dan amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.